Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 121 masih ingin lari. Zeng, dentang, gemuruh. Di hutan berkabut-berkabut, suara seperti itu terdengar tanpa henti. Ketika boneka berpakaian hitam ditendang oleh Ye Chen, dan dia juga menembak keluar dari hutan berkabut, setidaknya selusin boneka tingkat manusia dibunuh olehnya di sepanjang jalan. Saat Ye Chen hendak mengambil langkah, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya benar-benar bergerak, membentuk rawa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan rawa semacam ini memiliki kemampuan untuk membatasi tindakan orang, membatasi tindakannya. Tindakan, mati. Sebelum Ye Chen keluar dari rawa, dia mendengar tawa menyeramkan dari samping, dan kemudian cahaya pedang ungu terbang ke arahnya. Jadi tidak sabar untuk menyerangku. Ye Chen mencibir, bahkan menghalangi pedang Tian Kue di depannya. Pound! Cahaya pedang ungu menghantam Tian Kue dengan kuat, tetapi itu juga membantu Ye Chen, karena cahaya pedang ungu menghantam Tian Kue, yang memungkinkan Ye Chen menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri dari rawa dengan mudah. Xuan Lei Dao Jue. Tepat setelah keluar dari rawa, sebelum Ye Chen bisa menstabilkan sosoknya, orang lain Ling Tian menebas pisau. Apakah ini direncanakan lebih awal? Ye Chen tidak berani ceroboh. Meskipun mereka berempat adalah yang terkuat dan hanya berada di puncak alam asal manusia, jika mereka bekerja sama secara diam-diam, bahkan dia dalam bahaya terbalik di selokan. Pound! Memblokir dengan Tian Kue lagi, Ye Chen hampir terbelah oleh pisau dan jatuh berlutut di tanah. Ilmu pedang mengejutkan. Benar saja, orang ketiga yang tersembunyi dalam kegelapan bergerak, dan pedang dengan cahaya pedang dingin menembus udara, mendekati dada Ye Chen. Yukuan Thunderfinger. Orang keempat juga muncul, menunjuk dari belakang Ye Chen, diiringi suara guntur. Jika itu adalah murid biasa di puncak kondensasi Qi, dia akan merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dalam situasi yang tak terelakkan ini. Namun, Ye Chen bukanlah murid biasa di puncak Qi Condensation, bahkan setengah mati, dia bisa mengalahkan Zishan yang telah melangkah ke alam yang sejati dengan satu kaki, apalagi murid-murid ini yang belum sepenuhnya tumbuh menjadi Yuan. Dunia. Formasi pedang Tiangang. Antara kilat dan batu api, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengorbankan pedang Cixiao, dan susunan pedang pertahanan Tiangang muncul seketika. Pound! Pound! Saat percikan keluar, serangan dari beberapa pihak semuanya diblokir oleh formasi pedang Tiangang. Ini aku. Setelah menstabilkan formasi, Ye Chen mengayunkan Cixiao Jian dengan tajam, menunjuk ke salah satu dari mereka. Segera, angin kencang bertiup, dan susunan pedang pertahanan Tiangang langsung berubah menjadi susunan pedang yang menyerang, dan bayangan pedang yang ganas terbang keluar, membentuk susunan pedang, dan menembak lurus ke arah murid itu. Melihat ini, wajah murid itu berubah, dia buru-buru mencubit sidik jarinya dengan tangannya, dan membentuk perisai tebal di depannya. Pound! Pound! Susunan pedang serang Tiangang tidak tertandingi, dan itu menembus baju besi perisai dengan paksa, dan bahkan murid itu ditusuk dengan beberapa lubang darah di sekujur tubuhnya. Mundur. Melihat kekuatan Ye Chen, mereka berempat mundur satu demi satu. Mereka bahkan tidak bisa membunuh Ye Chen dalam permainan yang harus dibunuh. Jika mereka berhadapan langsung, bahkan jika mereka bergabung, tidak peduli seberapa diam-diam mereka bekerja sama, mereka akan kalah telak. Kamu masih ingin lari? Ye Chen melangkah maju, dengan cahaya keemasan menempel di jari-jarinya, dan jari yang menunjuk di tempat. Engah. Segera, sebuah lubang berdarah muncul dari belakang murid berpakaian putih yang berlari di belakang di tempat. Dalam waktu singkat ini, Ye Chen telah membunuhnya dengan langkah misterius, dan Ben Lei meledak dengan telapak tangan yang kuat. Engah. Sekali lagi, murid itu tersingkir. Ketika tiga orang lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan ketakutan, dan mereka tidak berani berlari ke depan untuk menyelamatkan mereka, masing-masing dari mereka berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Bersihkan kalian cepat atau lambat. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi mendatangi murid yang baru saja dirobohkan olehnya dengan penuh minat. Kebetulan, dia masih mengenal murid ini. Itu adalah puncak di Yang A benar murid dengan kultivasi tingkat tinggi tampaknya disebut Li Yuliang. Apa yang akan kamu lakukan?
Li Yuliang mundur terhuyung-huyung dan menatap Ye Chen dengan tatapan ngeri. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Ye Chen, dia tahu betul bahwa Ye Chen sifat Chen adalah balas dendam, Tuhan. Aku tidak ingin melakukan apapun. Dengan seringai di wajahnya, Ye Chen berjalan ke depan sambil menggosok tangannya. Ah! Segera, tangisan hantu dan lolongan serigala Li Yuliang terdengar di sini. Lihatlah Li Yuliang saat ini, tes-tes. Bentuknya sangat menyedihkan. Ye Chen menjelajahi semua harta yang dia bawa, dan bahkan menanggalkan semua pakaiannya, hanya menyisakan celana dalam bunga di bagian bawah tubuhnya. Ye Chen, beraninya kamu. Bentak. Tapi yang menanggapi Li Yuliang adalah tamparan di kepala dan wajah Ye Chen. Li Yuliang yang hendak menerkamnya beberapa saat yang lalu, ditampar wajahnya oleh Ye Chen saat ini. Setelah memukuli Li Yuliang hingga pingsan, Ye Chen segera mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan, lalu berbalik membentuk lingkaran, ubah. Segera, Ye Chen diselimuti kabut putih, dan penampilannya juga berubah pada saat yang sama, persis seperti penampilan Li Yuliang. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Li Yuliang ketika dia masih bangun. Nak, tidur nyenyak di sini. Ye Chen menepuk Li Yuliang yang terbaring di tanah seperti babi mati, lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia masih meniup Li Yuliang. Setelah berjalan jauh lagi untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak pernah menemukan 3 orang yang melarikan diri sebelumnya. Su tahu bahwa Ye Chen bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, jadi mereka bertiga tidak melakukan penyergapan untuk berkomplot melawan Ye Chen. 4 sebelumnya gagal mengalahkan Ye Chen, apalagi mereka bertiga. Mengaum, mengaum, mengaum. Saya tidak tahu kapan, raungan binatang terdengar satu demi satu, yang membuat Ye Chen melihat ke samping. Ledakan. Mungkin karena dia terlalu memperhatikan monster di sekitarnya, Ye Chen tidak menyadari bahwa dia menginjak sesuatu yang tidak boleh diinjak, dan dia meledak di tempat. Tepat saat dia mendarat, sebelum dia bisa bereaksi, ada panah panjang yang bersinar terbang ke arahnya dari segala arah. Ye Chen bereaksi dengan cepat, dan mengeluarkan pedang langit merah dengan tangannya. Dengan ayunan lengannya yang cepat, panah panjang itu ditembak jatuh satu demi satu. Namun, sebelum dia selesai, tepat saat dia menjatuhkan pedang terbang itu dengan kaki depannya, terdengar suara mendengung dari tanah di bawah kakinya. Kemudian, tombak yang bersinar dengan cahaya hitam menembus tanah satu persatu, dan jaring besar yang bersinar dengan cahaya spiritual jatuh dari atas, dan monster besar di kejauhan menggulung tubuhnya dan meraung. Hutan sunyi ini penuh dengan lubang. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. Pertama dia melompat, mengayunkan pedang langit merah, meratakan tombak yang menonjol dari tanah, dan membelah jaring besar dengan ayunan pedang. Mengaum. Monster itu tiba dan membuka mulutnya yang berdarah di tempat. Lari guntur. Ye Chen tidak mundur tetapi maju. Ben Lei menamparkan monster-monster itu dengan darah, dan kemudian menghancurkan kepala monster-monster itu dengan tinju gemetar gunung, dan kepala monster-monster itu meledak di tempat. Mungkin bau berdarah menyebar begitu cepat sehingga menarik lebih banyak monster. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini, Ye Chen meninggalkan Tian Kue di tangan kirinya dan Qi Xiao di tangan kanannya, menyerbu ke segala arah, dan semua monster yang menyerbu terbelah dua oleh pedangnya. Dia juga dengan terampil menghindari jebakan sihir dengan bantuan langkah misterius bayangan cepat dan 1000 ilusi. Setelah berlari liar selama hampir setengah jam, Ye Chen berhenti. Di depannya, sekelompok 7 atau 8 orang muncul di matanya, tetapi melihat jubah tahu mereka, Ye Chen tahu bahwa mereka bukan murid dari sekte luar, tetapi murid dari sekte dalam yang sedang menguji sekte luar. Di hutan yang sepi, kita bertemu begitu cepat. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, tetapi masih berpura-pura tunduk dan berjalan mendekat. Berhenti. Melihat Ye Chen mendekat, murid dalaman terkemuka berbaju ungu tidak bisa menahan diri untuk memarahi dengan lembut. Saudaraku, namaku Li Yuliang, dan aku adalah murid dari puncak Diang di sekte luar. Ye Chen mengangguk dan membungkuk, tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa di hutan tandus ini, nama puncak Tiang jauh lebih penting daripada paviliun Lingdan. Jauh lebih mudah digunakan. Di sini, murid berpakaian ungu telah mengeluarkan setumpuk gulungan, membolak-baliknya beberapa kali, dan akhirnya menemukan satu, dan itu juga potret Li Yuliang. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa para murid dalam telah melakukan persiapan yang sangat komprehensif, tetapi mereka bahkan memiliki catatan di sini untuk para murid luar yang memasuki hutan tandus. Mengapa kamu sendirian?
Setelah mengumpulkan gulungan itu, murid berbaju ungu itu melirik Ye Chen. Aku tertinggal. Ye Chen tersenyum canggung. Apakah kamu melihat Ye Chen? Murid berbaju ungu itu bertanya lagi. Bab 122 Tol. Di belakang, aku terjebak dalam jebakan formasi. Ye Chen buru-buru menunjuk ke belakang, ini adalah pidato yang telah dia persiapkan sejak lama. Murid berpakaian ungu melirik Ye Chen dan berkata, kakak senior Kong Chao telah menjelaskan bahwa kami tidak akan mempermalukan murid-murid puncak Diang, tetapi kakak senior jarang datang, jadi kami tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku mengerti, aku mengerti. Ye Chen mengangguk dan membungkuk, tetapi masih menyerahkan tas penyimpanan, tepat sebagai tol. Bukannya dia takut pada 7 atau 8 orang di depannya, jika dia membuka tangannya untuk bertarung, dia tidak akan pernah takut pada orang-orang ini, bahkan jika dia tidak memiliki True Yang Realm, dia tidak akan membayar perhatian kepada mereka. Namun, bahkan jika dia tidak takut pada orang-orang ini, dia tidak akan dapat merobohkan mereka semua dalam waktu singkat. Jika ada keributan dan Kong Chao dan yang lainnya tertarik, itu pasti bukan yang ingin dia lihat. Sejumlah uang. Ayo pergi. Menyingkirkan tas penyimpanan Ye Chen, murid berpakaian ungu itu segera berjalan menuju arah yang ditunjuk Ye Chen sebelumnya. Dengarkan saudaraku, bahwa Ye Chen sangat licik, beri aku energi, tangkap dia. Ye Chen, akan ada banyak hadiah. Apakah semua murid dari sekte dalam berkepala babi? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya ketika dia melihat punggung beberapa orang pergi. Jika mereka semudah mereka dibodohi, aku dapat dengan mudah menyelinap ke sekte dalam. Lebih baik pergi dengan cepat, mereka akan segera kembali. Berjalan adalah kebijakan terbaik. Dengan pandangan terakhir ke belakangnya, Ye Chen menghilang di sini dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, dia bertemu dengan beberapa kelompok orang. Seperti yang Ye Chen pikirkan, dalam ujian hutan liar ini, nama Puncak Tidi yang pasti lebih baik daripada nama Pavilion Tilingdan. Yang terpenting adalah salah satu pemimpin sekte dalam kali ini adalah Kong Chao. Dia dulu adalah murid sejati Puncak Diang di sekte luar, dan karena hubungan ini, dia memerintahkannya untuk pergi sejak lama, dan dia tidak bisa mempermalukan murid Puncak Diang. Justru karena Kong Chao telah mengatur murid-murid Puncak Diang lebih awal sehingga perjalanan Ye Chen sangat mulus, dan dia melewati level itu dengan mudah hanya dengan sedikit uang. Di depan, beberapa murid batin muncul di depan mata. Ye Chen mengangkat alisnya, tapi masih mengeluarkan tas penyimpanan dari dadanya. Halo senior, saya dari Puncak Diang, sekte luar. Dia berkata sambil tersenyum. Ye Chen telah menawarkan tas penyimpanan, 5.000 batu roh, demi kelembutan, terimalah, senior. Pemimpin tim adalah seorang pria muda berbaju putih yang melambai-lambaikan kipas lipat. Pria ini memiliki wajah yang cerah, alis daun willow, mata phoenix merah, mulut kecil dan bibir tebal. Dia pasti orang yang kejam. Dia penuh feminitas, seperti wanita. Kalau begitu aku akan pergi, kata Ye Chen, dan hendak berjalan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Pemuda berbaju putih itu mengulurkan kipas lipatnya untuk menghalangi jalan Ye Chen. Aku membayar semua uang. Orang lain bisa pergi setelah membayar, tetapi kamu tidak bisa. Mata ramping pemuda berbaju putih itu penuh dengan cahaya menggoda, dan dia menatap Ye Chen dengan penuh minat. Kamu pikir aku tidak akan mengenalimu ketika kamu menjadi Li Yuli yang pergi? Aku tidak mengerti apa yang dikatakan kakak senior. Ye Chen berpura-pura bingung, berpura-pura tuli dan bisu. Mendengar ini, murid berpakaian putih semakin tersenyum. Li Yuli yang berada di tingkat ke-7 alam Yuan-Yuan, bahkan jika Anda dapat berubah menjadi penampilannya, dapatkah Anda meniru kultivasinya di tingkat ke-7 Yuan-Yuan? Berbicara tentang ini, murid berpakaian putih itu tersenyum menggoda di bibirnya, dan kemudian dia bersandar ke telinga Ye Chen, dan berkata dengan senyum main-main, aku benar, saudara muda Ye Chen. Ye Chen. Dia Ye Chen. Meski suara murid berbaju putih itu rendah, namun masih terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Segera, beberapa orang berpisah untuk mengepung Ye Chen di tengah, dan aura mereka naik, seolah-olah mereka akan menjatuhkan Ye Chen dalam satu gerakan. Tampaknya para murid dari sekte dalam tidak semuanya berkepala babi. Setelah identitasnya terungkap, Ye Chen memutar lehernya dan kembali ke penampilannya lagi. Benar saja, tidak ada orang yang sepatunya tidak basah saat sering berjalan-jalan di tepi sungai. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan lulus ujian dengan mudah. Tuhan akan selalu membuat satu jenis omong kosong untuknya, dan sekarang diakui sepenuhnya sesuai harapannya. Pantas saja sudah lama tidak ada kabar tentang Ye Chen. Ternyata dia telah berubah.
Aku benar-benar meremehkannya. Untungnya, kakak senior Yang Wei mengenalinya, kalau tidak dia pasti dibodohi oleh anak ini. Impotensi. Mendengar nama ini, Ye Chen tidak bisa tidak melihat murid berbaju putih yang mengenali identitasnya, tidak heran dia terlihat seperti wanita. Mengetahui bahwa Ye Chen memarahinya, tetapi murid berpakaian putih bernama Yang Wei tidak marah, dia hanya mengayunkan kipas lipatnya dengan ringan, dan menatap Ye Chen dengan main-main. Nak, apakah kamu menyerah dengan patuh? Kami membantumu. Aku menyerah. Ye Chen segera mengangkat tangannya. Itu benar. Yang Wei tersenyum tipis, lalu mengedipkan mata pada seorang murid. Murid itu mengerti, dan mengeluarkan tali abadi dari tas penyimpanan di tempat, berniat untuk mengikat Ye Chen di tempat. Sekte luar memberitahumu dengan sangat jahat, kamu masih tertangkap oleh kami. Murid itu berjalan maju dengan mencibir. Aku akan pergi ke nenekmu. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih diam beberapa saat yang lalu, tiba-tiba bergerak, menendang murid keluar dari jalan, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan kerumunan. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Yang Wei mencibir, busur besar sudah seperti bulan purnama, dan panah panjang dengan cahaya dingin sudah ada di atasnya, dan sebelum ditembakkan, suara dentang bisa terdengar. Didengar, suara mendesing. Meskipun Yang Wei banci, tapi tembakannya kejam dan kejam, panah tajam melesat ke arah Ye Chen seperti seberkas cahaya. Merasakan hawa dingin di punggungnya, Ye Chen menginjak langkah misterius kecepatan, bayangan dan ilusi, berbelok tajam, menghindari panah tajam, dan kemudian melompat keluar dengan cepat. Namun, dia masih meremehkan panah itu, meskipun dia menghindarinya, panah panjang itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan itu mengejar pantatnya. Xuan Kue Chasing Wind Arrow. Ye Chen tampaknya telah mendengar metode rahasia dari panah ini. Bukan karena panah yang ditembakkan itu spiritual, tetapi panah panjang itu dicap pada saat ditembakkan. Sekali ditembak, kecuali mengenai, kalau tidak, itu tidak akan berhenti. Kamu banci, aku meremehkanmu. Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan pelangi merah di lengan bajunya terbang keluar, berubah menjadi pedang langit merah. Formasi pedang Tiangang. Sambil mengayunkan pedang Akasaka sangat dekat, susunan pedang pertahanan Tiangang terbentuk. Pound, pound. Panah pengejar angin Xuan Kue sangat ganas, tetapi ketika bertemu dengan barisan pedang Tiangang, itu masih terpental, dan ditusuk miring di atas batu. Saat ini, orang lain bergegas dari semua sisi. Lari guntur. Pinggang dan kuda Ye Chen bersatu, dan energi sejatinya bekerja sama dengan sempurna. Dengan satu telapak tangan, dia memukul orang pertama yang bergegas maju dengan gerutuan teredam dan mundur. Jari yang terhubung dengannya, dan sebuah jari menyodok lubang darah pada orang ketiga. Anak baik, kamu benar-benar tidak sederhana. Yang Wei, yang terkuat di antara mereka, datang untuk membunuhnya. Melihat ini, Ye Chen mengelak dengan cepat. Pria ini terlihat feminin seperti seorang gadis, tetapi itu tidak sederhana. Basis kultivasinya telah melangkah ke alam yang sejati dengan satu kaki, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Zi San dan Jiang Hao. Dan tidak kurang, pedang angin Jue. Benar saja, Yang Wei datang dengan gerakan besar, menusuk Chang Hong dengan pedang, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ye Chen memiliki tangan yang cepat dan mata yang cepat, dan pedang Tian Ke tergeletak di depannya di tempat. Pound! Yang Wei Jingqiao memukul pedang Tian Kue yang tebal dan keras dengan pedangnya, dan akhirnya menembus pedang Tian Kue dengan kekuatan, tapi itu masih mengejutkan Ye Chen mundur setengah langkah. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran, jika tidak, kamu benar-benar mengira aku selembar kertas. Ye Chen mengutuk, langsung melemparkan pedang Tian Kue, dan mengikuti di belakang pedang Tian Kue. Yang Wei mendengus dingin, mengayunkan pedangnya dan menebas ke langit, baru saja akan bergerak, tetapi menabrak Ye Chen yang sedang bergegas ke arahnya. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas terdengar, dan Ye Chen seperti binatang buas yang turun gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan lebih aneh, kadang seperti harimau, kadang seperti kera ganas, kadang seperti singa, kadang seperti singa. Seperti serigala, menyambar, menepuk, mencabik, tangan, kaki, lutut dan bahu digunakan bersama-sama, dan setiap persendian di tubuh menjadi senjata yang ganas. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ye Chen dalam pertarungan jarak dekat yang begitu kuat. Yang Wei dipukuli begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa menggosok tangannya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas tinju dan jejak kaki. Sinyal. Setelah dipukul mundur oleh Ye Chen, Yang Wei tidak lupa meneriaki orang-orang di belakangnya. Melihat hal ini,
salah satu murid segera mengeluarkan tabung bambu yang bersinar dan melepaskan penahannya. Cahaya spiritual di dalam tabung bambu melesat ke langit, menembus Tian Xiao, dan kemudian berubah menjadi kecemerlangan yang cemerlang. Melihat kecemerlangan di langit, banyak orang memandang ke langit. Aku pasti telah menemukan Ye Chen, ikutlah denganku. Yang pertama membunuh adalah Kong Chao itu, memimpin sekelompok adik laki-laki yang membunuh. Akhirnya menemukanmu, lihat apakah aku tidak bisa menghancurkanmu. Sepupu Jiang Hao, Jiang yang juga datang dari arah lain. Ayo hari ini, kamu tidak harus kembali. Zuo Qiuming juga melihat sinyal, memahami arah dan posisi Ye Chen dengan sangat akurat, dan memanggil murid yang dipimpinnya untuk membunuhnya. Ayo pergi. Pada saat ini, setelah melihat cahaya sinyal, para murid batin yang masih bertarung dengan Qi Yue dan yang lainnya segera mundur dari pertempuran dan mengepung mereka ke arah sinyal. Bagaimana situasinya? Xiong Er, yang memegang gada, tercengang. Mungkinkah Ye Chen ditemukan? Qi Yue sedikit mengernyit, melihat pertempuran, ini akan menghalangi dia sampai mati di hutan liar. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo bunuh. Xiong Er mengayunkan gada di tempat. Kakak Xiong, kita tidak bisa melewatinya. Tang Ruxuan mengingatkan, kamu lupa, setiap tim kita memiliki pintu masuk yang ditentukan, dan setiap pintu masuk memiliki jalan masuk yang sesuai. Kita tidak bisa meninggalkan jalan ini, tetapi mereka yang menguji kita namun, para murid batin mengabaikan batasan dari bagian-bagian itu dan dapat dengan bebas berpindah-pindah di antara setiap bagian. Neneknya, lupakan saja. Seperti mereka, tim yang dipimpin oleh Xie Yun, Huo Teng, dan Xiao Jing juga menghadapi adegan seperti itu. Mereka bertarung dengan murid-murid dalam, tetapi karena cahaya sinyal, murid-murid dalam meninggalkan pertempuran di tempat. Berputar untuk membunuh Ye Chen ke arah itu. Tak perlu dikatakan, bocah Ye Chen itu ditemukan. Tapi pertempuran ini terlalu besar. Ge Hong, Zhao Zijing, dan Tuan King yang benar-benar menghabiskan uang mereka kali ini. Saya juga mendengar bahwa dalam ujian hutan liar ini, tidak peduli siapa yang mampu menghapuskan Ye Chen untuk mereka, mereka bisa mendapatkannya dari mereka. Batu roh. Pantas rasanya dipukuli dengan darah ayam. Sayang sekali kami dibatasi oleh saluran kami masing-masing, jika tidak, kami dapat membunuh mereka untuk membantu. Bab 123 Pemukulan. Saat ini, jika ada kubah langit yang menghadap ke bawah, di tanah kosong yang luas, ada sosok orang yang bergerak ke segala arah, seperti aliran air, mereka semua diam-diam berkumpul ke satu arah. Tidak baik. Merasakan aura kuat mendekat dari segala arah, Ye Chen memukul mundur Yang Wei dengan pukulan, lalu berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Yang Wei bergegas maju dalam sekejap, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba berbalik. Mengaum. Segera, nyanyian naga yang agung bergema di hutan, dan gelombang suara yang menakutkan dari kemarahan naga gila dikumandangkan dengan sepenuh hati oleh Ye Chen, dan Yang Wei, yang menabraknya secara langsung, menerima pukulan keras. Rupanya berpikir bahwa Ye Chen masih mahir dalam teknik rahasia sonik yang begitu mendominasi. Yang Wei dipukul tanpa ketegangan, matanya menghitam di tempat, dan pikirannya berdengung, rasa sakitnya sangat menyakitkan, dan 7 lubang berdarah. Kembalilah padaku. Ye Chen maju selangkah, menarik kembali Yang Wei yang terhuyung-huyung ke belakang, lalu mengayunkannya. Selanjutnya, itu adalah keahlian khusus Ye Chen. Ledakan. Dengan raungan, Yang Wei, yang masih dalam keadaan pusing, dibanting ke tanah oleh Ye Chen, dan sesosok manusia terlempar keluar dari tanah. Hentikan dia. Di belakangnya, murid-murid batin itu bergegas satu demi satu. Gulungan. Ye Chen meraung ke langit, memegang kaki Yang Wei dengan satu tangan, menggunakan tubuhnya sebagai senjata, dan mengayunkannya tanpa pandang bulu, sehingga beberapa murid batin yang bergegas maju terhempas di tempat. Aku tidak punya waktu untuk menjadi gila denganmu. Ye Chen membuang Yang Wei, dan Ye Chen melarikan diri ke kedalaman hutan. Mengaum. Segera, raungan monster datang dari kedalaman hutan. Pada saat ini, Ye Chen sedang sibuk di depan mayat besar monster. Pertama dia menggali tubuh monster itu, dan kemudian masuk ke seluruh tubuh. Ini adalah kedua kalinya dia melakukan ini. Dia masih ingat hari itu, dia juga melalui metode ini, dia melarikan diri dari perburuan Chulinger. Benar saja, tidak lama setelah dia bersembunyi, terjadi getaran di tanah, dan Kong Chao membunuh sekelompok adik laki-laki dan selusin boneka. Jangan pegang tanganmu, tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Suara Kong Chao sangat jelas.
Nenekmu, kamu benar-benar kejam. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam di dalam perut monster itu, tetapi karena banyaknya orang di sisi lain, dia harus menahan nafas dan menyembunyikan nafasnya. Setelah sekelompok orang lewat, dia berlari keluar dari perut monster itu, dan berlari ke satu sisi dengan gerakan berguling dan merangkak. Di sini, Yang Wei dan Kong Chao, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, telah bertemu. Di mana orang-orang? Kong Chao tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat Yang Wei dan yang lainnya dalam keadaan malu, tetapi Ye Chen tidak terlihat dimanapun. Lari, lari, kami mengejarnya dan menghilang, dan berlari ke arahmu, kakak senior Kong Chao. Apakah kamu, kakak senior Kong Chao, bertemu Ye Chen ketika kamu datang? Maksudmu aku buta? Kong Chao berteriak keras. Memang, dia tidak bertemu Ye Chen ketika dia datang, tetapi bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa Ye Chen akan bersembunyi di perut monster itu dengan sangat aneh, karena mereka tidak mengharapkannya, jadi mereka tidak memperhatikan, sehingga Ye Chen memanfaatkan celah itu. Segera, Zuo Qiuming dan Jiang yang memimpin orang untuk datang, dan beberapa kelompok orang saling menatap. Dalam pertempuran sebesar itu, orang masih melarikan diri. Temukan untukku, dia tidak bisa lari jauh. Segera, sekelompok orang yang baru saja berkumpul bubar lagi, atau berkelompok 3 atau 5, dan memulai pencarian seperti karpet. Belum lagi, 4/5 murid batin yang dikirim ke hutan liar karena gangguan Ye Chen sedang mencari Ye Chen. Karena itu, tim yang dipimpin oleh Xie Yun, Huo Teng, dan Qi Yue tekanan turun tajam. Alhasil, kedua tim Xie Yun dan Xiao Jing telah lulus ujian dan berhasil memasuki gerbang dalam sebelum hari gelap. Kamu lulus ujian begitu cepat. Keluar dari Huanglin, Xie Yun dan saudara-saudaranya dari Sekte Dalam sedang menunggu di sini. Melihat Xie Yun dan yang lainnya keluar dalam waktu kurang dari sehari, mereka tercengang. Ibunya pada dasarnya tanpa hambatan di sepanjang jalan. Xie Yun menghela nafas. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Aku akan memblokir Ye Chen. Huo Teng mengangkat bahu. Ye Chen tahu itu. Orang yang membalikkan pintu luar. Ada begitu banyak orang yang akan memblokir alam kondensasi Qi, kamu pasti kenyang. Setelah Xie Yun dan yang lainnya, banyak tim berjalan keluar dari hutan sepi dan memasuki Sekte Dalam seperti yang mereka inginkan. Bahkan beberapa tim murid dengan efektivitas tempur yang lemah lulus ujian hutan sepi dalam keadaan linglung karena masalah Ye Chen. Ledakan, gemuruh. Di hutan liar, terdengar suara gemuruh satu demi satu, dan ada banyak gerakan. Ye Chen melarikan diri dari pengepungan lagi dalam keadaan malu. Selama hari ini, dia dikejar dan dicegat lebih dari sekali oleh murid-murid Sekte Dalam. Dia tidak takut pada siapapun sendirian, tetapi hampir 100 orang mengejar dan mencegatnya. Saya kehilangan kesabaran. Di mana itu? Kepung dia. Ye Chen, yang baru saja melarikan diri dari pengepungan, mendengar seseorang berteriak di belakangnya sebelum dia bisa beristirahat. Cepat, pasang sinyalnya. Sialan. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan melarikan diri dengan putus asa lagi. Ledakan, ledakan. Segera, hutan sepi yang tadinya sunyi menjadi hidup kembali. Pada saat ini, langit gelap dan malam tiba. Di rerumputan yang rimbun, Ye Chen bersembunyi di sana terengah-engah, ada banyak bekas luka di tubuhnya, dan ada darah yang menetes, dan wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu. Hari ini membuatnya sangat lelah. Kalian luar biasa. Mengutuk, Ye Chen mengambil 2 pil Huixuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 1 jam kemudian, auranya menjadi kuat kembali, dan kekuatan pemulihannya yang sombong pada dasarnya membuat bekas lukanya hilang. Melirik ke langit berbintang yang luas, Ye Chen menyelinap keluar dari rumput liar. Aku mengejar dan membunuh Lao Su selama sehari, kali ini aku. Aku dulu anggota organisasi intelijen, tangkap aku. Keahlianmu masih jauh di belakang. Setelah kehabisan rumput liar, sosok Ye Chen terus berjalan melewati hutan liar, dan akhirnya melompat ke pohon lebat dengan gesit, menahan napas di bawah naungan dahan dan dedaunan. Segera, 3 sosok muncul tidak jauh dari sana. 1 di puncak Yuan Rilem, 1 di tingkat ke-8 Yuan Rilem, dan 1 lagi di tingkat ke-7 Yuan Rilem. Di pohon besar, Ye Chen bergumam, dan sekilas dia bisa melihat budidaya ketiga orang ini, diam-diam berpikir bahwa pemungutan suara ini dapat dilakukan. 3 murid batin melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, berharap menemukan jejak Ye Chen. Bocah Ye Chen itu benar-benar Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Begitu banyak orang mengepungnya, tetapi dia melarikan diri. Tampaknya rumor sekte luar itu benar.
Murid magang yang hanya memiliki alam kondensasi Ki ini tidak boleh diremehkan. Kami memiliki 3 alam matahari sejati, dan dia adalah orang yang lemah. Awas. Cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh kita. Mereka bertiga berbicara satu demi satu. Ye Chen, yang sepertinya tidak pernah menyadari bahwa dia bersembunyi di pohon besar, menatap mereka dengan seringai. Jangan pergi saat kamu di sini. Ye Chen mencibir, dan melambaikan 3 atau 5 telur besi yang tidak berkilau. Hati-hati. Reaksi mereka bertiga tidak lambat, mereka segera mengayunkan pedang panjang di tangan mereka dan membelah 3 atau 5 telur besi hitam menjadi 2. Ketika telur besi itu terbelah, kabut hitam tebal keluar. Sialan, bom asap. Ketiganya tidak bisa menahan kutukan, mengetahui bahwa mereka sedang dalam penyergapan, mereka bersandar ke belakang dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Chen sudah melompat dari pohon besar, dan menyelinap ke dalam kabut hitam tanpa suara, dan bahkan mengeluarkan cambuk besi hitam dari tas penyimpanan, dan cambuk besi ini juga diambil dari saya membayar 500.000 untuk yang saya beli dari pasar gelap Netherworld. Sangat keras, dan sempurna untuk memukul orang. Ah! Segera, jeritan keluar dari kabut hitam tebal, dan murid sekte dalam yang berada di langit ke-7 Yuan Realm kehilangan darah dari 7 lubangnya dan pingsan di tempat. Sial, cambuk besi ini sangat mendominasi. Setelah membuat murid itu pingsan, Ye Chen bersembunyi di kabut hitam dalam sekejap. 7 lubang murid itu berdarah, dan kekuatannya di luar dugaannya. Siapa? Keluar. Salah satu anggota dari tim 3 orang tersingkir, dan 2 lainnya berteriak keras, dan teknik rahasia yang menakutkan telah dimainkan satu demi satu. Ye Chen adalah kucing yang tidak jauh dari mereka berdua, dan setelah mereka berdua menyelesaikan gerakan besar mereka tiba-tiba bergegas untuk membunuhnya, lalu mengangkat cambuk besi, dan memukuli murid itu dengan yuan manusia tingkat 8 sampai dia keluar dari 7 lubangnya dan pingsan. Satu lagi dijatuhkan, dan Ye Chen sekali lagi menghilang ke dalam kabut hitam. Ye Chen, aku tahu kamu yang menggunakan bom asap, dan bertindak seperti ini, sangat rendah. Murid itu terus mengaum. Sial. Dalam kabut hitam tebal, suara Ye Chen melayang tidak menentu, dan dia mencibir, apakah kamu tidak rendah? Ada begitu banyak orang yang mengepung dan membunuhku dalam keadaan padat. Dibandingkan dengan aku yang meledakkan bom asap, kamu teman-teman jangan malu. Ini semacam pertarungan 1 lawan 1, Sao Zeng bidat ini. Terserah kamu. Ye Chen melompat untuk membunuhnya, dan sebelum murid itu bisa bereaksi, cambuk besi hitam telah ditebang oleh Ling Tian. Ah! Dengan teriakan, murid di puncak Yuan Realm ini juga dihancurkan sampai berdarah, dan karakter besar di papan tertancap di tanah. Menghancurkan ketiga orang itu, Ye Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi, mengambil cambuk besi itu, dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, menggeledah tas penyimpanan dan harta dari ketiga orang itu, dan bahkan menanggalkan pakaian mereka saat itu. Sudah selesai. Hanya sepasang celana dalam bermotif bunga yang tersisa. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan menghilang. Bab 124 Gali lubang dan kubur tanah. Di rerumputan yang subur lagi, Ye Chen muncul lagi. Alih-alih memeriksa jarahannya terlebih dahulu, dia mengeluarkan cambuk besi hitam. Dia bisa merobohkan 3 murid dalam dengan sangat rapi. Cambuk besi memiliki kontribusi terbesar. Kamu tidak perlu tahu, gunakan saja dan kamu akan terkejut. Melihat ke atas dan ke bawah cambuk besi di tangannya, Ye Chen mendecakkan lidahnya, 1 cambuk dapat mengalahkan seorang kultivator di puncak Yuan Realm sampai berdarah, kekuatanmu benar-benar membuatku menangis. Terkejut, Ye Chen mulai menyadari bahwa dia telah meremehkan cambuk besi gelap ini. Dia tidak menggunakan cambuk besi sejak dia membelinya di pelelangan hari itu, dan dia tidak mengeluarkannya sampai hari ini ketika dia menjatuhkan seseorang dengan getah. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada efek yang tidak terduga. Apakah benar-benar tidak nyaman dicambuk? Ye Chen bergumam pelan, memegang cambuk besi, dan memukul dahinya. Wow! Segera, Ye Chen merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian ada sedikit dengungan di benaknya, terutama jiwa, dan itu masih sakit, seolah-olah dia terkena sesuatu. Menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali ketenangannya, Ye Chen ragu-ragu melihat cambuk besi di tangannya, dan berkata dengan heran, kamu tidak bisa menjadi senjata yang dirancang untuk mengalahkan jiwa orang. Ye Chen merenung sejenak, lalu berpikir tentang fakta bahwa setelah dipukul oleh cambuk besi barusan, dia benar-benar merasakan sakit di jiwanya, dan ketika dia memikirkan tentang 3 murid batin sebelumnya, dia pada dasarnya yakin bahwa besi itu cambuk tidak hitam.
Kemampuannya yang sebenarnya adalah mengalahkan jiwa orang. Sayang, ini benar-benar bayi. Mengetahui kekuatan cambuk besi, Ye Chen sangat senang, dan dia tidak lupa menghirup cambuk besi, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Tidak ada bunga putih dalam 500.000 batu roh. Hei hei hei. Menyingkirkan cambuk besi, Ye Chen melompat keluar dari rumput liar lagi, dan kemudian dia masih bisa mendengarnya berteriak, biarkan aku menunggumu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Segera setelah itu, dia muncul di depan genangan air. Kemudian, dia menanam beberapa bom ranjau di sekitar kolam, melihat sekeliling dan melompat ke dalam kolam. Segera, tim beranggotakan 5 orang mencari dan perlahan berjalan ke area penyergapan Ye Chen. Ledakan, ledakan. Segera, seorang murid dalam yang tidak beruntung menginjak bom ranjau dan diledakkan di tempat. Hati-hati. Merasa terjebak dalam penyergapan, para murid yang tidak terpengaruh tiba-tiba berpelukan, kirim sinyal. Segera, beberapa murid mengeluarkan tabung bambu untuk memberi isyarat. Namun, sebelum dia bisa melepaskan pengekangan tabung bambu, Ye Chen, yang bersembunyi di kolam, bergegas keluar. Pertama, pedangki menghancurkan tabung bambu di tangan muridnya, dan kemudian melambaikan 3 atau 5 tiupan. Smoke, bom, Segera, jeritan terdengar satu demi satu. Ye Chen, yang tahu kemampuan mendominasi cambuk besi, benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik semakin dia menggunakannya. Hanya butuh waktu kurang dari 30 detik untuk merobohkan 5 murid dalam. Untuk pertama kalinya Yiru, dia mencari semua harta dari 5 murid batin ini, dan kemudian menelanjangi mereka dari atas ke bawah, hanya menyisakan sepasang celana dalam berbunga-bunga. Setelah melakukan ini, Ye Chen meninju lubang yang dalam di tanah, mengikat kelima orang itu bersama-sama, dan menendang mereka ke dalam lubang yang dalam. Gali lubang dan kubur tanah. Ye Chen dengan cepat mengisi lubang yang dalam. Sebagai seorang biksu, bahkan jika dia dikubur di tanah, dia tidak akan bisa mencekiknya selama 3-5 hari. Selain itu, 5 ini orang tidak akan memakan waktu 3 jam, akan bangun. Selamat tidur di sini. Ye Chen melirik ke tanah, berbalik dan menghilang. Segera, ada teriakan lain di sudut hutan yang sepi. Ketika Kong Chao dan yang lainnya tiba, mereka hanya melihat 5 atau 6 murid dalam yang telah ditelanjangi. Sialan, Zuo Qiuming berteriak dengan marah, dan memotong pohon tebal menjadi 2 dengan 1 telapak tangan. Manusia biasa Yuan Rilem tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mata Kong Chao bersinar dengan cahaya aneh, untuk dapat menyelesaikan 5 atau 6 human Yuan Rilem dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya tidak dapat ditekan oleh alam yang sejati. Kami berada dalam terang, dia dalam kegelapan, dan hutan liar ini sangat besar, tidak mudah untuk menghentikannya. Jiang yang juga berkata dengan dingin. Mungkin, aku punya solusinya. Yang Wei, yang hampir pusing dengan teriakan Ye Chen sebelumnya, melompat keluar lagi, lalu berbisik di telinga mereka bertiga, yang membuat mereka bertiga tersenyum aneh. Di tengah malam, Ye Chen, guru yang gelisah, muncul seperti hantu dari waktu ke waktu, dan setiap kali dia muncul, beberapa murid batin akan tersingkir. Di hutan mati, dia melakukan kejahatan lain, dia membuat 3 murid batinnya pingsan, mencuri semua harta mereka, dan menelanjangi mereka hingga hanya sepasang celana dalam berbunga-bunga. Ayo, sampai jumpa lagi. Menepuk pantatnya, Ye Chen berjalan ke malam yang gelap lagi. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa ketika dia melumpuhkan 3 murid batin sebelumnya, seseorang telah menempelkan jimat yang bersinar di tubuhnya, mungkin karena dia sangat bersemangat sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Setelah itu, Ye Chen tidak melakukan kejahatan lagi, melainkan bersembunyi di semak-semak. Dan sebelum itu, dia sudah menanam ranjau darat ribuan kaki jauhnya dari rerumputan ini. Jika ada yang mendekat ke sini, dia pasti akan waspada, jadi dia tidak akan terlalu pasif. Ini panen yang bagus. Di antara rumput liar, Ye Chen menempatkan harta yang dirampok di depannya. Terlihat cerah, ada hampir 400.000 batu spiritual saja, ditambah cairan spiritual dan pil spiritual lainnya. Benar-benar ini adalah kekayaan yang luar biasa. Terima kasih. Mengambil cambuk besi lagi, Ye Chen menyekanya lagi dengan lengan bajunya. Awalnya, dia hanya ingin lulus ujian ini, bahkan jika dia menghabiskan sedikit lebih banyak uang, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi ketika dia tahu bahwa cambuk besi memiliki kemampuan yang begitu mendominasi, dia langsung melepaskan keinginannya untuk melakukannya. Masukkan ide sekte dalam sesegera mungkin.
Dengan cambuk besi yang mendominasi di tangannya, dia sudah agak enggan meninggalkan hutan yang sepi ini. Setidaknya, sebelum meninggalkan hutan liar ini, dia akan merampok semua yang dikepung dan dibunuh. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menghasilkan banyak uang. Biarkan aku menunggumu, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Sambil mencibir, Ye Chen menyingkirkan cambuk besi itu. Ledakan. Segera, raungan terdengar ribuan kaki jauhnya. Mendengar suara itu, Ye Chen tiba-tiba bangkit, karena dia tahu seseorang pasti telah menginjak ranjau darat, dan orang yang menginjak ranjau darat itu mungkin adalah Kong Chao dan yang lainnya. Aku menemukanmu begitu cepat, dan kalian benar-benar berdedikasi. Ye Chen mencibir, berbalik dan melompat keluar dari hutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada suara menderu dari beberapa arah, dan itu tidak dalam urutan tertentu, yang membuat wajah Ye Chen menjadi jelek. Ada gemuruh ranjau darat dari segala arah, yang membuktikan bahwa orang-orang datang dari segala arah, dan dia mungkin sudah dikepung. Berita ini tidak terlalu baik untuknya. Apakah mereka semua hidung anjing? Mengutuk diam-diam, Ye Chen mengeluarkan sekeranjang bom asap dan melemparkannya ke udara. Ledakan. Bang-bang. Segera, bom asap meledak satu demi satu, dan kabut hitam tebal menyebar dan melonjak seketika, hampir menutupi radius beberapa ratus kaki, untuk mengganggu pandangan Kong Chao dan melarikan diri dari kekacauan. Namun, Kong Chao dan yang lainnya tampaknya sudah siap sepenuhnya kali ini. Ketika kabut hitam melonjak, orang-orang dari segala arah menggunakan teknik rahasia satu demi satu. Angin melolong. Feng Chen Jue. Badai. Saat satu suara demi satu terdengar, teknik rahasia yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar semuanya terkait dengan angin, sehingga ada angin kencang yang melolong ke segala arah, dan kabut hitam tebal tertiup angin begitu melonjak. Kakakmu, apakah kamu punya rencana yang direncanakan sebelumnya? Melihat kabut hitam terus tertiup angin, dan dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, wajah Ye Chen berubah jelek lagi. Ye Chen, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Segera, teriakan kekerasan terdengar dari timur, dan Zuo Qiuming menggantungkan cermin di kepalanya, tampak seperti pembunuh. Lari, lari untukku lagi. Di barat, wajah Jiang yang tegas, dengan segel kuno tergantung di kepalanya, dan dia mengikutinya. Kamu akan mati dengan cara yang buruk. Di selatan, Kong Chao, dengan kompor tembaga di kepalanya, memimpin adik laki-lakinya untuk mengepung dan membunuh mereka. Kamu tidak bisa lari. Di utara, Yang Wei juga memimpin sekelompok orang untuk membunuh mereka. Jaring langit dipulihkan. Dan di atas kepala Ye Chen, saat ini, ada juga jaring besar yang bersinar dengan cahaya spiritual dan jatuh ke langit. Jalan buntu. Bab 125 melanggar pengepungan. Melihat pertempuran besar seperti itu, hati Ye Chen menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada begitu banyak yang dikepung dan dibunuh sebelumnya, dan dia tidak pernah begitu berbahaya kali ini. Kali ini, Kong Chao dan tiga alam yang sejati terbunuh di waktu yang sama. Orang harus tahu bahwa meskipun ada banyak alam Yuan individu, mereka tidak buruk, yang sebenarnya dia takuti adalah Kong Chao dan tiga alam yang sejati miliknya. Alam yang sejati tidak berbeda dengan alam Yuan. Ki sejati dan Tian mereka telah ditempa menjadi kekuatan spiritual, dan karena kekuatan spiritual, mereka memiliki kualifikasi untuk mengendalikan senjata roh. Begitu senjata roh dilepaskan, kebanyakan dari mereka akan dibunuh di tempat represi. Zeng. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang surga merah, lalu menuangkan energi sejatinya ke dalamnya, dan menebas dengan pedang ke langit, membelah lubang besar di jaring langit yang akan jatuh. Mengaum. Saat raungan binatang itu terdengar, kera yang marah dari binatang itu melakukan seni yang mendalam, dan dia melompat keluar dari penutup jaring langit. Kemana harus pergi? Jiang yang adalah yang pertama membunuh, dan segel kuno yang tergantung di kepalanya terbang keluar, melayang di udara, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul. Meskipun Jiang yang jauh dari memulihkan kekuatan penuh dari segel kuno, Ye Chen segera ditekan. Bersenandung. Zuo Qiuming juga bergerak, dan cermin spiritual yang tergantung di atas kepalanya bersinar terang, lebih kuat dari segel kuno Jiang Yang, tetapi tidak lebih lemah sebelum Ye Chen bisa menstabilkan tumitnya. Dia terhuyung-huyung sebentar di bawah tekanan cermin spiritual, dan kemudian senjata roh Kong Chao, tungku tembaga, juga meledak menjadi kemuliaan, dan Ye Chen begitu hancur hingga dia memuntahkan darah di tempat. Mati. Melihat Ye Chen ditahan oleh tiga senjata spiritual, Yang Wei bergerak dan melambaikan telapak tangan. Engah.
Ye Chen dipukul dan muntah darah di tempat. Ah! Ye Chen meraung, dan darah di tubuhnya mengalir deras, terbakar seperti api. Buka untukku. Ye Chen meraung lagi, ditekan dengan kuat oleh 3 senjata spiritual, sepertinya potensi dalam tubuhnya telah distimulasi, dan energi sejati dan hai segera keluar, dan dia melepaskan diri. Bocah ini. Kong Chao dan yang lainnya cukup terkejut karena mampu melepaskan diri dari penindasan ketiga senjata spiritual tersebut. Itu hanya di alam kondensasi Qi, apakah dia monster? Anak ini tidak bisa tinggal. Mereka bertiga tampaknya telah melihat bakat mengerikan Ye Chen. Hanya saja alam kondensasi Qi sangat menakutkan. Jika tumbuh, tidak apa-apa. Musuh seperti itu. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Kong Chao memberi perintah, dan dia yang pertama membunuhnya, dan sidik jari besar menekan Ling Tian. Kang Long. Ye Chen menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk melawan yang kuat dengan yang kuat, dan mengalami kesulitan dengan Kong Chao. Ledakan. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan hasilnya terbagi rata, dan orang-orang yang hadir kembali terkejut. Zeng. Saat mundur, Zuo Qiuming menusuk Chang Hong dengan pedang, yang kekuatannya tak tertandingi. Ye Chen bereaksi sangat cepat, mengikuti langkah misterius dari 1000 ilusi kecepatan, menghindari pedang mengejutkan Zuo Qiuming, tetapi generasi yang lebih mudah ditebas oleh pisau Kong Chao Ling Tian dan membuat lubang yang dalam. Setelah mereka bertiga, serangan dari segala arah juga mengikuti bayangan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, energi pedang, dan cahaya pedang semuanya datang dengan luar biasa, menenggelamkan Ye Chen dalam sekejap. Formasi pedang Tiangang. Ye Chen mendengus dingin, dan mengayunkan pedang langit merah sangat dekat untuk mengumpulkan formasi pedang Tiangang. Hanya saja, meskipun pertahanan formasi pedang Tiangang kuat, Ye Chen belum mempraktikkannya secara ekstrim. Selain itu, terlalu banyak orang menyerang dari segala arah, dan tingkat kultivasi mereka tidak lemah, sehingga pedangnya formasi rusak segera setelah terbentuk. Engah, engah. Segera, bayangan pedang terbang-terbang, meninggalkan selokan berdarah di tubuhnya, dan cetakan telapak tangan dan bayangan tinju bahkan mengenai tulang dan meridiannya. Nenekmu. Ye Chen sangat marah, dengan cambuk besi di tangan kirinya dan Qi Xiao di tangan kanannya, terlepas dari bekas luka di sekujur tubuhnya, dia membunuh ke arah Yang Wei, karena hanya arah Yang Wei adalah terlemah di antara 4 arah. Melihat Ye Chen datang, Yang Wei membengkokkan busurnya dan mengatur panahnya lagi, dan Xuan Ke mengejar panah angin lagi untuk menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Engah. Ye Chen tidak mengelak sama sekali, membiarkan panah panjang menembus tubuhnya, dan dia juga bergegas ke tubuh Yang Wei dengan paksa, memukul kepala dan wajahnya dengan cambuk. Ah! Jeritan segera terdengar, cambuk besi tidak mengecewakan Ye Chen, Rao Yang Wei, yang telah melangkah ke riil yang rilem dengan satu kaki, dipukul keras oleh cambuk, dan 7 lubangnya berdarah, pikirannya berdengung. Saat mata Yang Wei menjadi gelap, Ye Chen menginjaknya dan melompat keluar. Bersenandung. Segera, cahaya yang mengejutkan ditembakkan dari belakang, dan itu adalah senjata spiritual Zuo Qiuming. Ye Chen dipukul lagi, dan cahaya mengerikan menembus dadanya dari punggungnya, dan lubang berdarah tiba-tiba muncul, dan serangan dari belakang mengikuti Ye Chen, yang tidak menstabilkan sosoknya, terlempar di tempat. Keluar, tangkap dia. Jiang yang bergegas maju, segel harta karun yang tergantung di atas kepalanya berdengung, dan pedang pembunuh di tangannya bergetar, seolah-olah dia akan menjatuhkan Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen bangkit, melihat ke belakang tiba-tiba, dan langsung melemparkan teknik rahasia sonik dari kemarahan naga gila. Mengaum. Gelombang suara agung langsung terlintas dalam pikiran dengan nyanyian naga yang dalam, dan Jiang Yang, yang pertama menanggung beban, menerima pukulan keras. Rao adalah basis kultivasi Tru yang rilemnya, dan dia diteriaki 2 kali lipat tanpa persiapan. Pusing. Kamu masih ingin lari? Kong Chao membanting telapak tangannya. Kang Long. Kang Long. Ye Chen menjadi gila, dia melakukan 2 tembakan jarak jauh berturut-turut, bayangan naga emas melesat ke langit, dan Kong Chao benar-benar mengerang dan mundur. Dan pada saat yang singkat ini, Zuo Qiuming tiba, dan dengan serangan pedang, selokan darah yang dalam terpotong di dada Ye Chen. Jika Ye Chen tidak kuat secara fisik, pedang ini saja sudah cukup untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. 2 bagian. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, dan menunjuk dengan jari yang begitu kuat hingga langsung menembus bahu Zuo Qiuming. Terhuyung mundur, seseorang dari samping bergerak, menusuk dengan pedang. Ye Chen segera bergerak, meraih pedang panjang di tangannya, lalu menjatuhkan murid itu dengan telapak tangan, lalu berbalik dan lari.
Tetap di sini. Seorang murid sekte dalam di tingkat ke-8 alam asal bergegas ke arahnya. Kamu juga pantas mendapatkannya. Ye Chen mendengus dingin, mengayunkan cambuk, menjatuhkan murid itu ke tanah, membalikkan tangannya dan mengayunkan murid yang hendak menyerang dari samping, meludahkan darah dan mundur. Pedang. Mengabaikan lukanya, Ye Chen tidak berani tinggal sedikit pun. Ben Lei menamparkan jalan. Kuanglong Tianfu melanjutkan, tubuh Pin terluka parah lagi, dia memuntahkan darah dari murid dalam dan mundur dengan tamparan. Sejauh ini, dia telah benar-benar keluar dari pengepungan. Hentikan dia. Kong Chao, Zuo Qiuming, dan Jiang yang berteriak dengan dingin, tapi sudah terlambat, karena Ye Chen telah melarikan diri lebih dari 10 kaki jauhnya dengan bantuan misteri Su Ying Qianhuan. Mengejar. Di belakangnya, sekelompok besar orang mengejar dan membunuhnya mati-matian. Di depannya, Ye Chen tidak berani berhenti sama sekali, dan gerakan kaki misterius dari Quick Shadow Tousan Illusion digunakan secara ekstrim. Di belakangnya ada serangkaian bayangan berdarah. Dia tidak ingin dikepung lagi, jika tidak, dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Gemuruh. Hutan sepi di malam hari sangat gelisah, disertai dengan suara gemuruh di sepanjang jalan. Pertempuran ini berlangsung dari tengah malam hingga fajar, dan dari fajar hingga malam tiba, Ye Chen yang menyeret tubuhnya yang terluka hampir beberapa kali terjebak, tetapi dibunuh olehnya dengan harga yang mengerikan. Mengapa mereka bisa memahami gerakannya dengan sangat akurat? Sambil batuk darah, Ye Chen memikirkannya, seolah-olah dia telah memikirkan akar penyebabnya. Sambil mempercepat langkahnya, Ye Chen memeriksa tubuhnya lagi. Benar saja, dia menemukan jimat di kaki belakangnya, dan jimat itu masih bersinar redup saat ini. Tracking Talisman. Ye Chen menyipitkan matanya, tidak heran aku bisa menemukan lokasiku dengan sangat akurat tadi malam, dan tidak heran jika 3 alam true yang utama muncul pada saat yang sama, semua karena jimat pelacakan ini. Itu rencana yang bagus. Ye Chen tersenyum dingin, dan merobek simbol pelacakan dengan lambaian.